Pimpinan Masjid Kuba yang kami hormati Ketua Lingkungan RW 03 dan Bapak RT 04. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Dan kami hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh tamu undangan kajian kali 2 pekanan yang sudah insya Allah kita adakan rutin di lingkungan sebelah selatan Masjid Kuba. Pertama-tama memang kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menuju rangka saling silaturahmi. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini bertepatan hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Pada hari ini dilaksanakan saling untuk jamaah Masjid Kuba yang berada di sekitaran RW 03 Poris Pelawat Indah atau di sebelah selatan Masjid Kuba. Berbeda di pelaksanaan ini kali ini cukup banyak yang hadir. Secara khusus diadakan di Majelis Taklim tempat Ibrahim Al-Amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyingkat waktu adalah acara pada kesempatan malam ini kita buka dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah sama-sama berkat. Mudah-mudahan kegiatan ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari satu lagi sebagai kepada Bapak Kantor selaku sebagai kami masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pengurus Majelis Taklim Al-Amin beserta jamaahnya yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersama Bapak Kiai Haji Ibnu Hajar Al-Haytami. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Amin. Allah limpah ruahkan rezekinya, Amin. agar selalu istiqomah Amin. membimbing kita umat Amin. umumnya, Amin. khususnya warga RT 0403 yang saya hormati, bapak-bapak jamaah ngaring dari Masjid Kuba
Yang saya hormati para tokoh masyarakat wilayah 0403, Bapak Jono, Bapak Haji, Bapak Slamet, Bapak Nahrawi, Bapak Nur Salim. Yang saya hormati asatid, para hujat, asatijah, ibu-ibu, jamaah majelis taklim. Saya juga kurang tahu ini ibu-ibu majelis taklim mana kalian yang hadir ini. Wah, Majelis taklim mana ibu? Masjid Taklim Alihlah. Mudah-mudahan diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak jamaah taklim, ngalim, yang alhamdulillah kita semua yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam Sabtu ini Allah masih banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam acara ngalim yang dipromotori dari Masjid Tua. Mudah-mudahan dalam acara ini jalinan silaturahmi antara masyarakat 04 dengan seluruh jajaran TKM Masjid Tua terjalin hubungan silaturahmi bermuajahanya lebih jelas. Selawat mahasalawat tercurahkan ke hadirat junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafatul husnanya di hari akhir nanti. amin ya Rabbal Alamin. Kami atas nama Sayyidul Bait dari Bapak Bambang mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh jamaah Majelis Taklim yang ada di wilayah 0403 dan Majelis Taklim Ngalim yang ada di Masjid Tua. Untuk itu teruslah kita jalin bersama, duduk bersama-sama seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan menjadi catatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk itu kami atas nama jamaah ngalim dari wilayah 0403 mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan disampaikan bahwa kalau sholat itu sebaiknya tidak mendahului imam atau lambat dari imam. Nah, sebenarnya untuk yang sahnya sholat tersebut berjamaah, batasannya kapan Ustaz? Ketika imam melakukan sesuatu kemudian makmum juga harus melakukan sesuatu. Jadi apakah pada saat imam setelah
begitu juga dengan imam-imam sekarang ya. Ketika ada mic atau speaker biasa digunakan, tapi ada juga yang enggak menggunakan. Sedangkan kalau enggak menggunakan itu dalam mic-nya hanya saat yang orang hanya terang gitu ya. Sementara yang di sebelah kanan belakang bergerak. Sedangkan kita sempat berpikir ini ketika sholat. Ketika orang itu jodoh, itu udah muncul sih kan kita dari tidak. Karena kan imam itu patokan untuk kita sebagai makmum. Nah itu sebagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi masih ada? Wah ya. Ya nanti bonus satu Bu. Ya, kasih. Kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada saat sholat berjamaah itu makmum kan mengikuti imam. Tapi setelah selesai sholat itu kita zikir masing-masing. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Satu. Kasih. Kasih dah. Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, kenceng banget Mau nih. nanya Pak Ustadz, Ya. kalau sholat udah kudu nggak boleh nyam ya kadang-kadang ini ya. Tapi kalau wudu bagaimana Pak Ustadz nih? Lagi yang wudu enak manggil, terus kita nyamutin bagaimana tuh Pak Ustadz? Gimana itu ada hukumnya atau bagaimana Pak Ustadz? Ada itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang muwafaqatul makmum ma'al imam. Tentang kesesuaian gerakan antara makmum dengan imam, memang itu dijelaskan dalam fikih sholat jamaah atau fikih sholat. Sebetulnya ukurannya adalah berbarengan dengan imam itu bukan betul-betul bareng gerakan. Justru karena kalau bareng gerakannya secara bareng betul-betul berarti saya kasih contoh. Ketika takbir dia ikut takbirnya bareng betul-betul sama. Makruh. Gak boleh. Makruh. Kenapa? Itu berpotensi mendahului. Berpotensi. Ya. Jadi caranya itu adalah kalau sudah imamnya selesai dengan satu rukun baru mulai. Gitu. Imamnya sudah akmal ruku, paling sempurna ruku, baru dia ruku, gitu. Ya, jadi itu namanya cara mutaba'ah, mengikuti imam. Ya, kalau terlalu buru-buru juga israf nggak boleh. Yang dilarang dalam sholat berjamaah itu Pak bukan takwil. Takwil itu cuma makruh aja kadang-kadang, mohon maaf. Sholat berjamaah imamnya rada lama, terus ada makmum yang ngedumel, enggak haram Pak. Cuma makruh aja di berjamaahnya. Khawatir nanti ibadah jamaahnya nggak diterima Allah, jadi nggak diangkat oleh mereka karena ada keterangan seperti itu. Makanya makmumnya harus ridho, jadi harus ada chemistry antara imam dengan makmum. Jadi muwafaqatul imam alal makmum dan juga mutaba'ah. Pastikan imamnya beres dulu sampai sempurna rukun. Sujud ya Allahu Akbar, tetap jidatnya udah nempel semua, akbar sujud, baru kita turun Allahu Akbar, begitu. Jangan terlalu lama. Ini imamnya udah nempel lama banget sujud, masih menang aja berdiri. Jangan langsung buru-buru. Karena bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati itu cuma sunnah saja. Yang wajibnya mah iktidal. Kalau baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati versinya banyak. Bisa yang biasa diajarkan dalam sholat, buku tuntunan sholat, bisa ada yang lain. Karena itu sunnah saja. Tapi semua sholat pasti ada iktidalnya. Mau sholat sunnah, sholat wajib, ada di satu yang nggak ada, sholat jenazah. Oh iya. Karena sholat jenazah mah bukan sholat. Sampai ada ulama bilang sholat jenazah nggak pakai wudhu juga nggak apa-apa. Karena bukan sholat, itu mah menghormati jenazah. Sama seperti sholat tahiyatul masjid Pak. Tahiyatul masjid itu sebetulnya bukan sholat. Karena penghormatan masjid saja.
Jadi boleh diganti baca tasbih 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la wala haula wala quwwata illa billah. Baca 4 kali impas salat tahiyatul masjid. Karena bukan salat pada umumnya, dia bukan salat menambahkan diri ke Allah, tapi memuliakan masjid rumah Allah. Jadi ya, sama salat sunah wudu juga. Sama begitu hukumnya. Salat sunah tawaf juga sama. Maka boleh dirapel niatnya. Boleh digabung antara sholat tahiyatul masjid, Masjidil Haram misalnya, dengan sholat sunnah tawaf, sholat sunnah wudu boleh dirapel. Kenapa? Karena sunnahnya bukan sunnah yang mutlak atau sunnah yang betul-betul tegas, amrun jazim perintahnya. Jadi yang dimaksud mutaba'ah imam itu diajarkan oleh Rasulullah, fa idza raka'a raka'u, gitu tuh. Ketika imam ruku maka rukulah. Yang dimaksud Nabi ketika imam ruku sampai akmal, sempurnanya ruku baru kita turun. Yang kedua, menahan kentut di dalam sholat selama bisa ditahan wajib. Selama bisa ditahan wajib. Kenapa? Membatalkan sholat sebetulnya boleh saja dibatalkan, karena namanya uzur itu. Namanya uzur syarat. Kan ada yang bukan uzur syarat ada. Bahkan sampai kita menolong orang saja Pak, atau urusan istri, urusan anak, itu juga masih termasuk uzur syarat. Apalagi persoalan ada ya kita kentut. Ya, angin perut juga sama itu uzur. Jadi kalau posisinya sebelum sholat kentut dulu. Cuman kadang-kadang kita mager duduknya lagi gitu, malas duduknya lagi. Padahal dianjurin sama ulama kalau sebelum sholat perut rada merepek, kentutin aja dulu berat gitu. Cuman kita jangan di masjid, di rumah DKM. Jangan di masjid. Ya. Jadi kentutin dulu. Kenapa? Khawatir nanti di dalam sholat perutnya mulus, mengganggu khusyuk di dalam sholat. Samakan saja antara mulus, pengen kencing sama pengen BAB. Usahakan sebelum sholat beresin kencingnya, beresin BAB-nya, beresin mulusnya. Nanti supaya sholat kagak terganggu, tidak ada taswish yang bisa mengganggu khusyuknya sholat. Nah, bagaimana hukumnya kalau di tengah-tengah sholat? Kalau sudah tidak ketahan, batalkan saja. Kalau sudah tidak ketahan, batalkan saja. Ya, tidak apa-apa. Hukumnya nggak sampai pada yang haram itu, ini yang haram. Membatalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur syarat haram hukumnya. Apalagi cuma sekedar kepentingan yang penting. Kecuali ini kepentingan masyarakat, kepentingan umum, tapi ada masalahnya. Contoh, ini disebutin di kitab fikih loh. Bapak lagi sholat, dengar orang minta tolong. Yang dengar bapak doang. Batalin sholatnya, nolong orang, apa terusin sholat dulu sampai habis, baru tolongin? Yang benar yang mana? Batalin sholatnya. Kenapa begitu? Karena hak manusia lebih wajib dipenuhi ketika berbentrokan dengan hak Allah dalam kasus fikih. Kenapa? Bapak nggak sholat hari ini, Allah tetap jadi Tuhan. Tapi saudara kita nggak ditolong, dia bisa mati nyawanya. Jadi menyelamatkan nyawa orang lain ketika kita dalam keadaan sholat, batalkan sholat kita, tolong saudara kita. Itu pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ulama bilang begini, akhirkan waktu sholatmu, tolong saudara. Enggak apa-apa, Anda nggak dosa mengakhirkan waktu sholat demi menyelamatkan orang lain. Karena menyelamatkan satu nyawa, pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang agak kita, kalau dia ditolong gitu lagi ya, dia lagi banyak waktu sama gua. Ya, susah Pak, susah lihat kita dia lagi gitu, jadi ada bahasa dia. Jadi batalkan saja, tidak apa-apa kalau nggak tahan. Tapi kalau masih bisa ketahan, terkontrol, tahan saja, itu lebih afdol, lebih bagus. Ya, kira-kira kita punya ukuran kayaknya sampai salam ketahan nih. Terus udah salam baru nggak apa-apa. Yang penting tahan dulu kalau bisa. Kalau tidak bisa, buang saja. Coba kali ngedumel kanan kiri yang sholat berjamaah. Iya. Terus yang kedua begini, dalam sholat berjamaah itu kan sok pertama apa? Sok pertama itu pasti tuntunan untuk mengikuti gerakan imam dong, karena sok pertama. Nah, sok kedua ini seolah-olah yang jadi imam adalah sok pertamanya. Nah, sok ketiga sama itu sok sama.
jadi sop kedua jadi imamnya, seolah imam dalam arti gerakan diikuti gitu. Seterusnya sop keempat itu juga sama, sop ketiga jadi imamnya dalam arti gerakannya. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada speaker, jadi sampai ulama menjelasin begitu detail. Kalau Anda nggak tahu gerakan imam karena terlalu jauh, speaker juga belum ada, maka lihatlah makmum yang di depanmu itu supaya ngakurin gerakan imam. Ya, gerakan imam. Maka harusnya kebijakan dari ini juga sih, pengurus juga harus dikasih tahu. Maksudnya kalau imam yang tolong ininya dipakai. Kadang-kadang kita kan ada mubalik ya. Mubalik itu Pak, ini kalau di Istiqlal nih, Allahu Akbar, begitu 2 kali. Nah yang kedua tuh namanya mubalik, bukan penceramah bukan. Dalam fikih nyebutnya mubalik namanya, bukan penceramah bukan. Bukan muazin. Itu yang menyampaikan suara imam buat ke belakang nggak kedengeran itu namanya mubalik dalam fikih. Ya. Bukan muazin ya, Pak Ustaz? Kalau di Indonesia mubalik itu orator penceramah yang lucu, kasih 5 juta gede lagi. Backing vokal kalau kata Backing vokal kalau nyanyi backing vokal. Ya kalau nyanyi backing vokal. Jadi ngikutin tata cara begitu ya. Yang penting maksudnya rapi, tidak berantakan, kemudian sholat berjamaah juga sesuai dengan gerakannya imam, karena imam itu punya posisi penting dalam sholat berjamaah. Jadi dia tidak boleh disalahkan, tidak boleh didulukan. Saya khawatir nih Pak, kalau sholat Jumat itu khawatirnya kenapa? Karena kadang-kadang yang bagian sholat di luar situ Pak, ini kan ada jendela ya Pak, ada jendela. Bapak sholat di sono itu masih boleh. Kenapa? Karena ada manfaat. Manfaat itu tempat tembus namanya dalam fikih. Selama masih ada tempat tembus, berarti masih ada ikatan bisa ngikutin imam. Walau dalam bahasa ulama, sekalipun dipisah oleh sungai, masih bisa dapat jamaah selama ada tempat tembus ke imam. Makanya orang kita main gampangnya itu main bagaimana? Bangun tangga. Tangga itu isyarat tempat tembus antara lantai pertama dengan lantai. Karena sekarang masjid sekarang Pak, bawahnya buat orang kawin, sholatnya di atas. Betul nggak? Diselain. Nah itu banyak orang yang nanya, bagaimana Ustaz hukumnya? Bawahnya buat orang resepsi, sholatnya di atas. Atau begini, yang khatibnya di atas, makmum yang baru datang di bawah. Itu bagaimana itu? Saya bilang, ada tempat tembus nggak? Ada Ustaz tangga. Terus ada apa lagi? Ada TV. Dan dia tahu gerak-gerik imam melalui TV. Itu juga namanya isyarat sama. Karena zaman yang modern aja, zaman dulu kan gak ada gituan, itu bisa jadi hukum. Jadi masih ada irtibat, hubungan antara makmum dengan imam. Jadi yang begitu-begitu sebetulnya lebih simpel sih dalam masalah kerja. Soalnya kan ya. Bang. Oh iya, kalau udah beres sholat, jadi kewajiban makmum ngikutin imam pas di sholat doang. Kalau udah selesai sholat gak ada urusan. Bebas, mau zikir bareng boleh nggak apa-apa. Jadi nggak ada urusan. Tidak ada urusan, udah salam, udah masing-masing aja. Udah nggak ada kewajiban ngikutin imam. Mau ngikutin imam zikir boleh, enggak juga lah. Jadi udah nggak ada kewajiban mengikuti imam. Nah yang terakhir buat ibu-ibu, lagi sholat, lagi wudhu, anaknya berdawakan. Berdawakan manggil, mak, udah duit, jadi. Iya, bapaknya kalau sini mulu. Nah, bagaimana hukumnya? Lagi berwudu, diajak ngomong orang. Wudunya sah atau tidak? Sah, cuma makruh. Kenapa? Karena lagi kan wudu ibadah bukan? Ibadah. Lagi ibadah malah ngoceh orang. Suatu saat Nabi pernah lagi mandi hadas. Ini riwayat Aisyah. Masuk sahabat manggil Rasulullah, Nabi nyaut. Nabi nyaut. Iya begini. Itu Aisyah riwayatnya. Itu jadi dalil bahwa kalau lagi mandi hadas atau wudu, kita ngomong orang geroin kita manggil, kita nyautin nggak apa-apa, tidak batal dan tidak ada pengaruhnya tentang sah tidak sah. Cuma makruh saja. Makruhnya juga nggak sampai haram. Makruh tanzih kalau bahasa Arab. Ringan-ringan saja. Ya, jadi kagak apa-apa. Yang kagak boleh itu ibu nyautin anaknya terus ditinggal wudunya. Itu namanya nggak jadi wudu sholat. Gitu ya. Ini salah.